Bertemu kembali dalam program Bible Everyday. Hari ini kita akan belajar di kitab Pengkhotbah dan khususnya Pengkhotbah pasal yang ke-10. Judul perikopnya adalah akibat-akibat kebodohan. Kita akan belajar seperti apa sesungguhnya yang dimaksud bodoh oleh firman Tuhan ini. Kita mulai ayat yang pertama. Lalat yang mati menyebabkan urapan dari pembuat urapan berbau busuk. Demikian juga sedikit kebodohan lebih berpengaruh daripada hikmat dan kehormatan. Jadi kalau kita membaca kata pembuat urapan, ini berbicara soal minyak. Dan mungkin bisa diterjemahkan juga minyak wangi. Karena menurut konteks budaya di mana kitab Pengkhotbah ini ditulis, ada budaya Timur Tengah, yang mana di sana hawa panas menyengat, dan untuk mengatasi bau yang tidak sedap di dalam badan, maka beberapa orang membuat minyak wangi. Dan pembuat minyak wangi ini tentu saja berharap bahwa minyak wanginya ini bisa menjadi penolong buat mereka yang bau badannya tidak enak. Lalu kemudian ada masalah untuk pembuatan minyak wangi kalau tidak hati-hati. Boleh jadi minyak wangi ini terbuat dari bahan yang paling mahal, bahannya premium. Prosesnya juga panjang, prosesnya juga sangat-sangat baik, sehingga dihasilkan minyak urapan atau minyak wangi yang berkualitas. Tetapi kalau saja ada lalat mati dan dia masuk ke dalam minyak itu, maka jangan lupa, sekalipun lalat itu tampaknya kecil, sekalipun lalat itu tampaknya sepele, maka minyak itu bisa berbau busuk. Maka sia-sia bahan yang mahal, sia-sia bahan yang premium, sia-sia proses panjang yang dilakukan oleh pembuat minyak ini. Hanya karena mengizinkan lalat mati, dan lalat itu menyebabkan kebusukan pada minyak tersebut. Ini merupakan gambaran kadangkala di dalam hidup ini kita dibekali dengan potensi yang luar biasa. Kita dibekali dengan kesempatan yang luar biasa. Kita juga menjalani proses yang panjang untuk mencapai apa yang kita inginkan dan apa yang kita harapkan. Kita punya goal yang luar biasa. Dan memang menurut perjalanan hidup kita mulai naik, dan terus naik. Ini luar biasa sekali. Namun ketika dalam tanda kutip ada lalat mati, kebusukan, ada ragi terjadi di dalam hidup kita, maka apa yang kita bangun dengan susah payah itu bisa hancur dalam sekejap. Seperti halnya minyak wangi ini, begitu kemasukan lalat mati, minyak wangi ini berubah menjadi busuk. Padahal hanya satu lalat mati saja. Padahal hanya satu kesalahan kecil saja. Ada satu kebodohan, keteledoran saja. Namun bisa berakibat fatal. Maka kita mengerti satu peribahasa dalam bahasa Indonesia mengatakan seperti ini. Nila setitik, rusak susu sebelanga. Artinya apa? Artinya hanya sedikit kesalahan, tapi ini menghancurkan semuanya. Sedikit ragi mengkamirkan seluruh adonan. Tidak usah banyak-banyak, sedikit saja. Itu bisa membuat perubahan luar biasa. Bahkan Alkitab menulis sedikit kebodohan lebih berpengaruh daripada hikmat dan kehormatan. Ternyata benar. Untuk merusak itu tidak butuh upaya yang besar dan banyak. Sedikit saja tindakan yang merusak, tapi bisa menghancurkan semuanya. Sebaliknya untuk membangun perlu proses yang panjang, perlu hikmat, perlu tindakan yang penuh dengan kehormatan. Tapi ironis, sedikit kita lalai, kebodohan kita lakukan dan bisa hancur dalam sekejap. Karena itu firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, janganlah apa yang kita bangun dengan susah payah habis hancur karena sedikit kebodohan dan keteledoran. Ingatkah Anda akan kisah Esau? Esau adalah anak yang seharusnya punya kehormatan, hak yang luar biasa. Esau adalah anak dengan privilege yang tidak bisa didapatkan oleh anak lain, bahkan termasuk Yakub sekalipun, karena Esau adalah anak sulung.
Dia mendapatkan hak kesulungan, dia mendapat berkat sebagai anak sulung. Tapi lihat, hanya gara-gara urusan perut, dia lapar dan dia jual hak kesulungannya kepada Yakub, maka fatal akibatnya. Dia kehilangan hak kesulungan. Kenapa? Dia tidak menghargai hak kesulungan itu. Dan mungkin itu juga yang menjadi penyebab dia juga tidak menerima berkat sebagai anak sulung. Ibu, bapak, saudara semuanya, jangan lakukan kebodohan. Karena sedikit kebodohan itu bisa merusak semua yang kita bangun dengan susah payah. Daud itu kurang apa? Dia mengawali karirnya dari awal, dari level yang paling bawah, bermula hanya dari seorang gembala kambing domba yang hanya 2-3 ekor. Tetapi Tuhan bawa dia naik, Tuhan bawa dia naik, Tuhan bawa dia naik. Sampai akhirnya dia menjadi raja yang berhasil. Dia mengalami keadaan yang sangat-sangat nyaman, keadaan yang sangat enak, tinggal di istana yang mewah, kurang apa. Namun rupanya dia lalai, dia tidak berjaga-jaga, dia tidak mawas diri. Dan godaan dosa memasuki hidupnya. Kemudian dia menginginkan Batsyeba, terjadi skandal, perselingkuhan, perzinahan, upaya membunuh suami Batsyeba ini, dan seterusnya. Sebuah dalam tanda kutip kebodohan yang pernah dilakukan Daud. Dan jangan main-main, akibatnya fatal sekali. Akibat daripada dosa Daud ini, serentetan hal mulai terjadi di dalam keluarganya, terjadi di dalam pemerintahannya. Sangat mengerikan. Karena itu mari kita semuanya berjaga-jaga. Jangan kita lengah. Mari kita mawas diri. Karena sedikit kebodohan ini lebih berpengaruh bahkan daripada banyaknya hikmat dan kehormatan. Sedikit tindakan bodoh bisa menghancurkan sebuah upaya membangun yang kita lakukan dengan susah payah. Sebuah pertanyaan, maukah apa yang hari ini kita bangun dengan susah payah, dengan banyak pengorbanan, akan habis dalam sekejap hanya karena sebuah tindakan kebodohan? Tuhan berkati.